Yo, hello guys, welcome back to my channel Indraso. Today we are going to talk about why I choose Polandia. Jadi banyak teman-temanku yang nanya dan juga ada beberapa orang yang DM aku yang nanya gimana sih caranya aku bisa berangkat ke Polandia, kerja di Polandia dan sebagainya. Gimana tempat tinggal dan lain-lain. Oke. Jadi aku akan bikin video merangkum semuanya dan jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Nah, jangan di skip videonya ya guys. Jadi kalian bisa tahu step by stepnya gimana sih berangkat ke Polandia gitu. Oke. Jadi kenapa aku pilih Polandia itu pertama kali? Ya, dari berbagai negara ya, seperti Jepang, Korea, Switzerland, New Zealand, Australia, Taiwan, Hong Kong, Qatar, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali guys lowongan pekerjaan ya guys ya yang bisa kita kerja di sana. Tapi kenapa aku pilih Polandia itu karena pertama kali itu aku apply ke Australia guys. Jadi aku mau mencoba menjadi student di sana. Jadi pertama-tama aku apply student visa dan mungkin belum jalan Tuhan ya guys ya. Jadi visaku kemarin ke reject. Nggak tahu alasannya karena apa ya, mungkin karena uangnya juga ya pas-pasan waktu itu guys. Jadi ya IELTS sudah oke. Waktu itu aku dapat 5,5. Nah, dan uangnya mungkin yang jadi masalah itu guys, karena terlalu pas-pasan untuk biaya sekolah, kuliah, dan biaya hidup gitu. Jadi ya udah, jadi ya aku sempat depresi guys waktu itu kurang lebih 1 minggu. Nah, dan aku bingung mau gimana karena ya kalian tahu sendiri guys, kalau kerja di Indonesia itu ya untuk karyawan ya yang pertama aku tidak terlalu punya skill ya guys. Jadi aku akan kerja di bagian normal gitu ya, kayak karyawan biasa, dan itu gajinya yang nggak terlalu gede ya guys ya. Jadi ya cukup buat diri sendiri gitu. Dan untuk bisnis ya aku juga belum tahu kalau mau bisnis apa gitu, mau mulai dari mana. Jadi ya bener-bener masih nol guys. Jadi untuk sekarang ya aku pilih jalan aman aja gitu. Aku kerja dulu untuk mengumpulkan modal. Walaupun sebenarnya guys kalau kerja abroad itu ya kalian akan mendapatkan pengalaman, tapi tidak spesifik, dalam arti ya pekerja kasar gitu guys. Nah, oke. Jadi setelah itu aku pilih Polandia ya karena yang pertama dia tidak memerlukan bahasa guys. Jadi kerja di Polandia itu kalian nggak mesti harus bisa bahasa Polandia, yaitu bahasa Polski. Kalian hanya cukup ya bahasa Inggris basic aja guys. Setidaknya kalian bisa bahasa Inggris basic. Jadi kalian bisa berkomunikasi di sini. Dan sebetulnya aku udah 8 bulan di sini dan nggak semua orang Polandia itu bisa ngomong Inggris guys. Dulu aku kira orang Eropa, orang-orang bule itu ya mereka semua bisa ngomong bahasa Inggris, tapi ternyata enggak guys. Jadi ya di sini pertama kali aku kerja di sini tuh ya ngomongnya ya mix guys, campur bahasa Inggris sama campur pakai bahasa isyarat gitu. Dimana kayak where there me like that, and they will understand you. So ya yang pertama syaratnya mudah guys. Terus batas usianya itu sampai 55 tahun apa kalian bisa kerja di sini. Dan juga pekerjanya di sini ya kebanyakan ya orang-orang tua juga guys, dan banyak banget guys orang Indo yang ada di sini, orang Filipina, terus orang Ukraine, orang Kolombia yang kerja di Polandia guys. Gitu. Nah, kalau misalnya ke Jepang, ke Korea itu kalian harus belajar bahasa dulu, dan aku jujur udah agak males ya guys kalau mau belajar dari nol bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya it's okay. Karena ya gajinya di Jepang dan Korea itu cukup besar ya guys. Dibanding Polandia itu mereka lebih besar. Tapi itu tadi effortnya kalian harus belajar bahasa mereka dulu. Sedangkan di Polandia kalian tidak perlu, hanya cukup basic English aja gitu. Oke, jadi step pertama kalau kalian mau kerja ke Poland itu yang pertama kalian harus melalui agensi. Nah,
sebelum itu kalian buka dulu website PMI guys. Nah PMI nanti kalian cari tuh di Kemenaker list agency yang ada di PMI. Nah misalnya dia mempekerjakan ke Polandia, nah kalian cek misalnya kalau aku dulu pakai namanya PT PSA, Permata Sukses Abadi. Nah itu agency itu ada di Jawa Timur guys. Nah jadi kalian cek apakah agency itu terdaftar di PMI. Kalau terdaftar di PMI berarti ya mereka itu legal ya gitu guys, aman. Nah terus kalian usahakan cari yang ada di kota kalian nih, domisili. Misalnya kalian ada di Jakarta, nah cari yang agensinya ada di Jakarta. Jadi itu akan mempermudahkan kalian guys untuk mengurus dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, karena kebetulan aku domisili di Palembang, jadi nggak ada agensi yang memberangkatkan ke Polandia. Jadi waktu itu aku pakai Permata Sukses Abadi yang ada di Jawa Timur. Nah prosesnya itu full online. Jadi aku tidak pernah datang ke Jawa Timur atau gimana pun, jadi semuanya itu full online guys diurusin. Agensi aku ini termasuk oke lah guys ya, bagus juga, mereka mengurusin, mereka ngabarin juga kalau ada apa-apa gitu. Jadi semuanya up to date dan tidak akan tertinggal gitu. Nah untuk yang ketiga, biayanya berapa sih? Nah biayanya itu relatif guys, dari 50 juta sampai 65 juta. Nah kalau aku dulu kebetulan itu aku bayar 55 juta something. Jadi ya temanku juga ada yang bayar 60 gitu. Tergantung agensi ya guys ya, dia mintanya berapa ya, karena itu kan fee mereka guys gitu. Jadi ya 55 juta itu sudah bersih ya guys, sudah termasuk tiket pesawat, working permit, terus biaya pembuatan visa. Nah jadi ya kalau menurutku, kalau memang kalian mau berangkat ke sini guys, itu anggap aja kayak kalian memulai bisnis. Jadi misalnya biayanya 60 juta, ya udah kalian all in 60 juta. Jadi ya kalau emang ya belum bisa berangkat ya anggap saja itu belum rezekinya, belum jalannya gitu. Tapi ya tetap berdoa dan optimis selalu guys, kalau kalian bisa berangkat gitu. Karena kan kebanyakan dari kita kan mikirnya kita udah keluar duit 60, gimana caranya kita mengembalikan duit 60 juta yang udah keluar itu gitu. Nah untuk prosesnya guys, jadi termasuk mudah-mudah ribet ya guys. Karena yang pertama nih aku bakal deskripsi ini ya. Jadi pertama kalian itu akan bayar komitmen fee. Komitmen fee itu kalau aku dulu 1 juta ya guys ya. Nah 1 juta itu aku bayar ke agensi. Jadi untuk bahwa aku serius untuk melakukan pekerjaan di Polandia gitu. Nah nanti udah komitmen fee 1 juta, itu selanjutnya mereka akan meminta uang seperti 10 juta. Nah untuk selanjutnya, nah itu untuk proses working permit. Nah setelah working permit, nanti kalau udah working permitnya turun, nah itu mereka akan apply visa. Nah itu akan bayar sisanya lagi, let's say misal 10 juta. Nah nanti untuk nunggu visanya itu tergantung ya guys, tergantung orang. Contohnya karena seperti ini, proses visa Polandia itu drawing guys, jadi itu seperti sistem undi. Aku dulu dapat visanya itu kurang lebih 8 bulan. Nah sedangkan ada temanku yang 4 bulan, 5 bulan itu udah dipanggil guys. Nah jadi tiap orang itu beda-beda guys ya. Kenapa sistemnya drawing? Karena banyak orang yang mau kerja guys ke Polandia gitu. Jadi pakai sistem drawing ya. Aku juga kurang tahu pasti ya kenapa mereka pakai sistem seperti itu. Ya mungkin ini regulasi dari pemerintah Polandia untuk membatasi jumlah pekerja migran yang akan datang ke kota mereka gitu, ke negara mereka. Nah aku dulu menunggu drawing visa itu kurang lebih 5-6 bulan guys. Nah setelah drawing visa turun, nah nanti kalian akan datang ke Jakarta untuk medical check up dan menyerahkan dokumen berkas ke kedutaan Polandia guys. Nah habis itu nanti kalian akan menunggu lagi hasilnya kurang lebih 1 minggu, apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, nah itu ya udah kalian akan dapat visanya
Dan mungkin 1 minggu sampai 1 bulan dari visa kalian keluar, itu kalian akan berangkat ke Polandia guys. Nah kebetulan aku dulu visaku itu sempat ke reject. Jadi setelah hasil drawing turun, nah aku udah seneng banget nih. Wah udah turun nih, berangkat nih. Nah udah medical check up, udah kasih berkas. Nah ternyata hasilnya itu ke reject. Jadi setelah ke reject itu akan ada namanya studi banding guys. Jadi kalian akan mengajukan banding ke kedutaan lagi, seperti protes lah kenapa visanya ditolak. Nah jadi kalian akan menunggu lagi nanti 1 minggu atau 3 hari gitu. Nah nanti kalau udah hasilnya keluar, misalnya diterima, ya udah kalian lanjut akan berangkat gitu. Jadi sebenarnya mau berangkat ke Polandia untuk membuat visa ini sebenarnya nggak 100% ya guys ya. Bisa dikatakan sekitar 70-80% karena visa kalian itu bisa ditolak guys. Jadi nggak garansi 100% semua diterima. Tapi jangan khawatir, semuanya itu akan diurusin sama agensi kalian. Nah maka dari itu saranku, kalau kalian udah mau daftar, udah keluar duit, itu mending lanjutin aja guys. Kalau memang pun pahit-pahitnya ditolak dan ataupun 1 tahun lebih, 1,5 tahun itu kalian belum dipanggil, belum berangkat, ya udah kalian let's say it's charity, anggap aja kayak sedekah lah, anggap aja bisnis kalian itu belum jalan gitu, seperti itu guys. Nah untuk kerja di Polandia itu pertama kali aku itu kerja sebagai warehouse worker guys. Nah itu kayak di kalau di Indo itu kayak Shopee, Tokopedia. Nah di sini itu namanya Shein. Jadi aku kerja kayak scanner kayak itu, kayak orderan itu aku buka, terus aku cek satu-satu, oh barangnya oke atau enggak, bagus atau enggak. Nah nanti di repack lagi gitu, seperti itu. Untuk jam kerjanya satu hari itu 12 jam guys. Dan punya hari libur itu setiap hari Senin. Nah kenapa hari Senin? Karena kalau hari Minggu itu semua toko di sini tutup. Jadi ya kita nggak bisa belanja dan juga kita nggak bisa ngapa-ngapain lah guys. Jadi ya Senin itu waktu yang ideal untuk belanja gitu. Nah kalau dibilang capek apa enggak ya relatif ya guys. Kalau dibilang capek tergantung di niat kalian kerja buat apa. Jangan lupa tujuan kalian berangkat itu buat apa. Dan kalau kalian tetap semangat, itu worth it sih guys penghasilannya. Kurang lebih itu di Polandia itu dapat gaji itu ya let's say 16 sampai 22 lah. 16 sampai 24 juta itu kalian pasti dapat. Minimal itu 16 juta guys kalian dapat itu 1 bulan. Karena rate-nya itu per jam ini di sini itu kan 30,50 sekarang per jamnya. Nah 1 zloty itu 4.000. Nah kalau kalian kerja 12 jam sehari ya kalian aja. Tapi 30,50 itu gross guys. Jadi kalau netnya itu mungkin sekitar 24 per jam. Nah kalian aja per jam kalian kerja. Nah habis itu per hari kalian per bulan. Nah itulah yang kalian dapat. Untuk biaya hidup di Poland itu termasuk murah ya guys. Dulu aku sama temanku itu Dewa itu, dia kami sekarang pisah guys. Jadi aku cari company lain, dia juga cari company lain sama teman-teman Indoku yang lain. Jadi cuman aku yang pisah karena sekarang aku tinggal bareng sama pacarku. Jadi ya kami cari kerja bareng gitu. Nah dulu itu kami tinggal itu cuman makan apa ya, nasi, nugget, sosis, telur. Makannya tuh hemat banget guys. Nah itu cuman habis sekitar 500.000 sebulan kalau nggak salah. Dikit banget ya. Tapi ya gitu, dikorbankan itu ya nutrisi dan gizi kita. Jadi ya jadi kurus waktu itu. Tapi kalau mau makan yang enak dan bergizi ya cukup mungkin 1 juta sampai 1.500.000 itu udah cukup guys. Jadi ya biaya hidup di Poland itu termasuk murah guys, nggak mahal. Terus pajaknya juga nggak terlalu gede. Jadi kalau mau kerja di sini ya normal lah guys ya. Kalian bisa dapat 18 juta 1 bulan itu bersih ya guys ya. Nah jadi kalian masih bisa nyimpan itu 10 juta, masih bisa lah nyimpan per bulan gitu guys. Nah tapi
Ya itu tadi ya guys ya, tergantung kita gaya hidupnya, it depends on your lifestyle. Kalau kamu hedon ya nggak akan cukup gitu. Kalau kerja di sini ya 1 bulan bisa kebeli iPhone 16 Pro Max gitu guys ya, karena ya rate-nya sekitar gitu. Jadi ya itu tadi, untuk biaya hidup, untuk gimana cara aku kerja ya, balik lagi guys, pesanku buat kalian, semangat buat kalian yang mau kerja ke luar negeri, karena ya bukannya kita tidak nasionalisme terhadap negara kita sendiri, karena ya kita ingin mencoba mencari kehidupan yang lebih baik dan juga mencari pengalaman gitu. Jadi ya kalau udah keluar duit ya udah all in aja guys, anggap aja ini kalian bisnis baru. Kalau emang gagal ya berarti bisnisnya belum jalan gitu. Dan kalau kalian mau berangkat ke sini, jangan lupa bisa komen, bisa DM aku nanti di Instagram atau di Facebook. Ya berdoa aja mungkin kita bisa ketemu gitu dan bisa sharing-sharing pengalaman aku gimana. Oke guys, jadi segitu aja. Nextnya aku bakal lanjut part 2 tentang enak enak atau enggak tinggal di Poland, terus gimana culture shocknya dan budayanya segala macem. Kalau videonya ini tembus 500 atau 1000 views, maka aku akan bikin video baru. Semoga kalian tertarik guys. Lupa ditonton terus ya guys. Jangan lupa like dan subscribe juga di videonya. Oke guys, thank you. See you on the next video. Bye bye.